buku Wait What, dan pertanyaan mendasar lain dalam hidup, karya James E. Ryan. Sebenarnya hanya ada 5 pertanyaan dasar dalam hidup. Kelimanya perlu kita ajukan dari waktu ke waktu secara teratur, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaan itu bagaikan kunci. Pertanyaan yang tepat diajukan pada waktu yang tepat akan membuka pintu pada hal-hal yang belum kita ketahui, sadari, dan pikirkan tentang orang lain ataupun diri sendiri. Pertanyaan pertama adalah bagaimana? Pertanyaan bagaimana sebenarnya sangat fleksibel, bergantung pada situasi. Pertanyaan ini bisa disampaikan dengan berbagai cara. Misalnya dapat menjadi cara sederhana untuk meminta lawan bicara mengulangi kata-katanya. Pertanyaan bagaimana yang singkat tetapi penuh penekanan adalah tanda si penanya memang merasa bingung dan memiliki arti yang sama dengan pertanyaan, "Tadi itu serius?" atau "Apakah kau bercanda?" Penyampaian ini efektif mengemukakan kecurigaan dan rasa skeptis mengenai motif di balik permintaan atau rasa tidak suka terhadap permintaan itu. Pertanyaan ini menjadi dasar karena pertanyaan ini efektif untuk meminta klarifikasi. Klarifikasi adalah langkah pertama untuk memahami suatu hal, ide, pendapat, atau usulan bisnis. Pertanyaan ini tidak hanya membantu menjernihkan pikiran kita sendiri, tetapi juga orang lain. Sebagai pendengar yang baik, kita harus selalu peka terhadap berbagai versi bagaimana. Pasti ada waktunya kata-kata dan ucapan kita memancing pertentangan dan pertanyaan dari teman, keluarga, atau rekan kerja. Saat menerima pertanyaan balik dari mereka, memang kita cenderung bereaksi defensif, berargumen untuk mempertahankan posisi kita. Pertanyaan kedua adalah kira-kira. Pertanyaan kira-kira bisa dipadankan dengan minimal mengapa dan apakah. Pertanyaan kira-kira mengapa membuat kita selalu ingin tahu terhadap dunia sekitar. Pertanyaan kira-kira apakah membuat kita selalu aktif berinteraksi dengan dunia sekitar. Kedua pertanyaan ini berbeda tetapi saling berkaitan. Kira-kira mengapa adalah pertanyaan mengenai masa sekarang yang akan memancing pertanyaan kira-kira apakah tentang masa depan. Kira-kira mengapa bersifat mendasar karena pertanyaan ini adalah wujud rasa ingin tahu itu sendiri. Dan bertanya seperti itu membuat kita tak pernah kehilangan minat terhadap dunia sekitar, termasuk diri sendiri. Pertanyaan kira-kira apakah tak kalah mendasar, karena inilah cara berinteraksi dengan dunia dan memikirkan langkah-langkah untuk memperbaiki dunia kita. Pertanyaan ketiga, bisakah kita setidaknya bukan pertanyaan yang spesifik dan lengkap, melainkan inti yang bisa disambungkan ke berbagai pertanyaan lain. Pertanyaan ini menggiring kita untuk melihat, melampaui perselisihan apapun yang kita hadapi dan melangkah lebih dekat ke semacam kesepakatan. Bisakah kita setidaknya adalah pertanyaan yang membuat kita melangkah maju. Misalnya, bisakah kita setidaknya setuju dulu? Pertanyaan ini juga bisa menjadi awal dari sesuatu meskipun kita belum yakin kapan kita akan menyelesaikannya. Pertanyaan yang bisa ditanyakan di tengah-tengah argumen membuat kita berhenti sejenak dan mencari persetujuan. Pertanyaan bisakah kita setidaknya juga efektif untuk memulai berbuat sesuatu, bahkan meskipun kita belum punya rencana yang matang. Saat bertanya, pada dasarnya kita sedang mengajak diri sendiri dan orang lain untuk bertindak, entah itu menyepakati sesuatu atau memulai sesuatu. Pertanyaan ini menggambarkan bahwa perjalanan ke depannya akan panjang dan serba tak pasti. Bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan satu kali pembahasan. Pertanyaan ini menggiring kita dan orang lain untuk mulai bergerak. Pertanyaan keempat adalah bagaimana saya bisa membantu? Pertanyaan ini menyeratkan rasa rendah hati, permintaan untuk diarahkan. Dalam mengajukannya terkandung pengertian bahwa yang paling tahu tentang hidup seseorang adalah orang itu sendiri. Bertanya bagaimana kita bisa membantu kepada teman,
keluarga, atau rekan kerja, berarti kita tidak memberikan saran tertentu melainkan membenarkan bahwa masalah mereka nyata dan memberitahu bahwa kita siap membantu jika diperlukan. Bukan hanya simpati yang ditujukan, tetapi juga empati, dan kadangkala hanya kedua hal ini yang dicari seseorang. Bertanya bagaimana kita bisa membantu berarti membuka percakapan dan menjalin hubungan yang setara. Kita jadi lebih membuka diri terhadap kemungkinan bahwa orang yang kita tawari bantuan dapat memberi sesuatu kepada kita. Dengan bertanya, kita sebenarnya sedang meminta orang tersebut berbagi keluh kesah atau cerita kehidupannya agar kita bisa membantu. Pertanyaan kelima, apakah yang benar-benar penting? Pertanyaan ini bisa dipakai untuk segala situasi. Pertanyaan ini memaksa kita untuk menghadapi inti permasalahan baik di tempat kerja maupun sekolah, dan inti keyakinan serta tujuan hidup kita sendiri. Pertanyaan ini membantu kita menyaring antara yang benar-benar penting dan yang remeh. Menjaga agar kita tetap bisa menatap tujuan tanpa disibukkan oleh detail-detail yang tidak penting. Menyarankan agar kita semua terus bertanya dan menjawab dengan jujur tanpa perasaan takut. Kalau kita bisa melakukannya, pertanyaan ini tidak hanya akan membantu kita mengetahui pokok permasalahan, melainkan juga untuk kita mengetahui inti kehidupan. Demikian video ringkasan buku Wait What dan pertanyaan mendasar lain dalam hidup, karya James E. Ryan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.